Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih pada pagi ini sudah bergabung dalam layanan podcast Kabar Bahalap Majelis Jemaat Palangka 1 bersama saya, Diakon Letina Nora dari lingkungan pelayanan 3 Jemaat Palangka 1. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami panggil dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Persiapkan hati dan buka pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu, kami bertumbuh dalam kasih karunia dan dewasa secara rohani dalam iman, juga memahami kebenaran yang terkandung di dalamnya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 24. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Dengan perikop upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, "Naiklah menghadap Tuhan, engkau, Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh." Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhkannya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan." Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka.
Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datang kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ketujuh dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari 40 malam lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan harian kita pada pagi hari ini ditulis oleh Pendeta Tom Chandra MTH dengan judul Pengikatan Perjanjian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, upacara adalah serangkaian tindakan atau ritual yang dilakukan dalam rangka menghormati atau memuliakan seseorang atau kelompok tertentu. Namun jauh hari sebelum upacara demikian melembaga dalam kerajaan Israel, upacara tersebut sudah dikerjakan pada masa Musa. Nas kita hari ini mencatat bagaimana upacara dikerjakan dan siapa saja yang terlibat dalam upacara perdana ini. Jelas, penggagas upacara ini adalah Tuhan Allah itu sendiri. Ayat 1a. Mari kita lihat pembagian tugas dan persiapan upacara yang diinginkan Tuhan Allah. Yang pertama, Musa dan Harun akan mendaki Gunung Horeb, puncak dari pegunungan Sinai, untuk berjumpa langsung dengan Tuhan Allah. Ayat 1a. Namun, hanya Musa yang diizinkan mendekat. Ayatnya 2a. Yang kedua, Nadab, Abihu, dan 70 tua-tua Israel sujud menyembah, namun berada agak jauh. Ayat 1b dan ayat 14. Yang ketiga, sedangkan sisanya, yakni bangsa itu, dilarang mendekat, apalagi naik ke atas gunung. Ayat 2b, dan bangsa itu mengikut. Ayat 3a. Yang keempat, Musa mendirikan mezbah di kaki gunung dan mendirikan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Ayat 4. Yang kelima, sedangkan orang-orang muda dilibatkan dalam mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Ayat yang kelima. Yang enam, Musa menaruh darah itu ke dalam pasu, sebagian dari darah itu disiramkan pada mezbah sembari membacakan kitab perjanjian. Setelah kitab selesai dibacakan, bangsa itu menjawab, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengar." Ayat yang ke-6 dan 7. Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu dan berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Ayatnya yang ke-7.
Lalu naiklah Musa, Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 dari para tua-tua Israel, didampingi Yosua, ayat yang ke-13, untuk menerima 2 loh batu, ayat yang ke-12, lalu awan menutupinya, ayat 15. Setelah hari ke-7, dipanggilnyalah Musa untuk bertemu langsung dengan Tuhan Allah, ayat yang ke-16. Selama 40 hari dan 40 malam, Musa berada di sana, ayatnya yang ke-18. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, upacara ini begitu menguras waktu, tenaga, dan memerlukan komitmen yang kuat. Upacara ini tidak hanya menuntut peran dari unsur pimpinan seperti Musa, Harun, Nadab, Abihu, dan 70 tua-tua Israel saja, namun menuntut semua, yakni bangsa Israel itu sendiri. Inti dari upacara ini adalah bagaimana pengikatan perjanjian Tuhan Allah dengan bangsa Israel dapat berlangsung dengan baik. Bagaimana kedua pihak ini saling menghormati atas perjanjian yang telah disepakati. Kita pun memiliki perjanjian dengan Tuhan Allah. Seperti ketika kita menyerahkan anak-anak kita ke dalam sakramen baptisan kudus, peneguhan sidi, perjamuan kudus, bahkan dalam peneguhan dan pemberkatan nikah. Upacara pun dilakukan dengan hikmat, dengan cermat, bahkan kita mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, bukan? Namun, untuk apa jika kita sendiri akhirnya melanggarnya? Karena itu, hormati sampai menutup mata segala perjanjian kita. Sebab Tuhan Allah setia, maka kita juga harus setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih Engkau telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami setiap hari. Sebelum kami beraktivitas pada pagi hari ini, kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Jaga dan lindungi kami ya Tuhan. Beri kesehatan dan kemampuan kepada kami dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Beri kami hikmat dan kebijaksanaan. Tolong agar kami dapat menjaga sikap untuk tidak menyakiti hati orang lain. Agar di dalam kehidupan kami, nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami. Kami bawa seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ampun dosa dan salah kami yang telah mengecewakan hati-Mu. Bapa, inilah doa kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan membagikan layanan podcast ini kepada semua orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.